Itu kawan. Kenapa dia Ya. mati-mati gitu bang? Kenapa ya? Mungkin karena bibirnya ndak goyang-goyang. Ayo, silakan. Ya. Hmm. Jadi yang menyalibkan Yesus Mm-mm. ya, bukan suka-suka tentara Romawi ya. Aku jelasin ya. Tapi yang menyalibkan Yesus, kenapa? Karena Yesus itu adalah Kenapa dia disalibkan? Baru jawabannya itu. Pertanyaan saya, penyalib Yesus ini pahlawan ke atau penjahat ke? Bukan saya bertanya kenapa Yesus disalibkan. Saya nih bang, saya tidak tahu kebenaran. Seperti apa saya harus beribadah? Kayak mana saya harus berhubungan kepada Tuhan? Dan bagaimana saya harus memberikan ajaran akhlakul karimah kepada sama manusia? Tetapi melalui nabiku Nabi Muhammad, beliau datang. Maka saya mengatakan beliau adalah pahlawanku. Nah sekarang Yesus Anda terima sebagai pahlawan Anda. Dialah yang menebus dosa-dosa Anda di tiang salib. Maka muncul pertanyaan saya, yang menyalib Yesus itu pahlawan ke, penjahat ke? Jawab silakan, jangan kemana-mana. Saudara Elahas Nur Syukran. Barakallahu fikum. ikuti kau, saya ikuti. Jangan ikuti saya, kamu ikuti dirimu sendiri. Yang memberikan hadiah salib ini bagi saya pahlawanku atau penjahatku? Ya, oke baik. Silakan. Mereka yang menyalibkan Yesus bukan dikatakan pahlawan. Apa? Lalu apa kalau bukan pahlawan? Penjahat. Kalau penjahat berarti juru selamat kalian penjahat gitu. Halo. Halo bro. Iya, bisa buka kameranya bang? Ya begini aja bang. Bisa nggak buka kamera? Belum bisa ya? Bisa loh, buka aja lah, nggak apa-apa pun. Kenapa aja. abang nggak bergabung aja sama Edis TV? Edisnya suruh ke sini. Edisnya suruh ke sini bang. Apa Edisnya takut sama Edis TV ya? Saya takut ketularan gila sih, iya. Bukan, tapi takut debat aja. Oh, dia itu permainan saya itu. Itu mainan saya di situ. Dia lari ke luar negeri itu kan tidak sanggup hadapi saya. Dia lari. Dia kan yang lari, bukan aku yang lari. Lari kan karena dia takut sama orang-orang Muslim kan. Siapa yang pernah ancam dia? Siapa? Nggak ada. Dia lari sendiri. Kenapa dia lari sendiri? Karena kalau di Indonesia dia tidak bisa sebebas itu menghujat. Sama seperti Saifuddin, sama seperti Paul Song. Karena Semua pada berlarian keluar karena kalau di luar bebas menghujat. Karena salah-salah debat kan ditangkap. Siapa yang tangkap? Ya polisi. Oh, berarti polisi tidak becus. Asal Ya. tangkap, asal nangkap Ya. polisinya. Ya kan kebiasaan. Kalau Siapa yang salah-salah kebiasaan? Siapa yang kebiasaan? ya kalian toh. Loh, kok saya bukan polisi, bos. Ya emangnya kan kalian itu sering-sering kalau udah salah ngomong ya digerebek. Ya bukan digerebek, melanggar hukum karena menghujat. Salah sendiri. Tuhan Anda saja Anda hujat kok. Siapa yang mati terkutuk? Nah, Tuhan Anda kan? Kalau dia yang hujat sendiri, Tuhan sendiri. Edis suruh naik ke sini. Saya buka komal begini itu memang saya pancing dia masuk ke sini. Edis itu waktu zaman di Zoom sampah. Tak ada apa-apanya dia itu. Mainanku itu. Mainanku dia itu. Dia punya ilmu apa dia? Edis pamer di sini. Pembohong dia itu, penipu. Dia itu orang sarap, pendak waras dia itu. Halo saudara Riandi Christian. Buka kameranya bang. Selamat malam. Malam. Saya nggak bisa buka kamera, nggak apa-apa ya?
Bisa dong, kan itu sudah buka, sudah bisa, tinggal ditekan aja nya. Enggak, saya belum berkeputusan untuk buka kamera. Belum siap. Kenapa kayak gitu? Anda mau berdiskusi tapi ada fasilitas buka kamera, Anda nggak mau buka. Apa niatnya emang? Kenapa harus? Harus dong, kan kita mau bicara agama ini. Bukan bicara. Ya, kenapa yang sebelumnya bisa tutup kamera? Kenapa saya harus gitu? Ya sekarang saatnya buka kamera loh. Nggak, dengan tadi kan masih belum buka tadi, nggak apa-apa kan tadi? Ya memang tadi dia nggak bisa buka karena fasilitas kameranya belum memadai untuk buka. Saya belum siap untuk buat kamera. Kenapa nggak siap? Bukankah anda ini anak Tuhan? Bukan masalah itu, karena saya kan bukan orang baru di dunia perdebatan seperti ini, dan Ya udah, makanya karena bukan orang baru. Tuhan yang menurut saya bisa berimbas kepada orang lain, gitu. Makanya saya belum siap untuk itu. Lah samanya kita, saya juga. Ya makanya saya bilang, Ya buka kamera aja, habis itu pakai masker, gitu aja pun saya belum punya masker saat ini, belum siap. Bungkus pakai BH-nya istrinya. Nggak usah, kita ngobrol aja tanpa kamera, bisa nggak? Nggak bisa, karena kamu itu penghujat. Kalau kau buka kamera baru Nah, bisa. itulah turunan seperti ini yang membuat saya kenapa harus turun menghujat gitu loh. Padahal yang saya sampaikan semuanya adalah kebenaran yang tidak bisa dibantahkan oleh siapapun juga. Gitu. Ya, Kalau Anda menghujat, Bang, tidak ada yang bisa bantah Anda memang. Kalau Anda menghujat. Nah, yang namanya penghujat itu berbicara tanpa ilmu, hanya modal-modal baca-baca. Saya nggak berani, katakan penghujat kalau nggak punya ilmu. Kita bahas ini, materi ini. Ini materi dua arah. Saya punya alasan kenapa Ini materi dua arah ini, materi dua arah. Berani Anda bahas? Penghujat. Dia tuh suka menghujat dia tuh teman-teman. Kalau dia masuk di TikTok di komal-komal tuh suka menghujat, makanya tidak berani buka kamera. Halo? Ya, lo juga. Iya. Buka kamera, Bang. Kenapa harus dibuka? Tidak perlu sebenarnya dibuka. Yang penting istilahnya komunikasi ada. Tidak, kita harus buka Yang kamera. penting kan kita istilahnya bertamu Kalau baik. tidak buka kamera, Bang, potensi untuk kalian menghujat itu terbuka lebar. Karena jangankan saya kalian hujat, Tuhan kalian aja kalian hujat sendiri. Apalagi kami ini. Makanya buka. Tuhan aja kalian hujat. Apalagi kami. Halo. Halo, Kenapa diturunkan? Halo, selamat siang. Halo, siang. Halo. Halo, Saudara Lembang. Master Teologi Lembang. Apa Rasumanga? Halo Samune. Bang Efes Sukran, Barakallah Fik yang ada di YouTube. Thank you Bang. Ayo teman-teman. Silakan naik. Ya, malam semua. Iya Bang. Mau tanya dulu, apakah Al-Fatihah itu firman Allah? Buka kamera Bang, biar lebih asik. Ah, Biar buka kamera. lagi tidur-tiduran saya. Nggak apa-apa. Al-Fatihah, apakah Al-Fatihah firman Allah? Sama seperti doa Bapa kami. Apakah Yesus itu juga berdoa? Kalau misalnya Allah mengatakan tunjukkanlah kami jalan yang lurus, apakah Allah meminta jalan yang lurus? Buka kamera. Iya, jawab dulu, jangan takut semua. Kamera. Kau itu paling takut sama saya kalau saya tanya. Kalau kau buka kamera sampai alam kubur kulayani.
saya lagi baring-baring ini. Enggak ada urusan. Justru kalau saya bertanya, kalau lu berani buka kamera. Berani Kau nggak? kau itu membahas udah, Alkitab tanpa pengertian, kebodohan. Saya bertanya, kau kabur, kau takut. Bagaimana? Seorang ibu ketika mengajar seorang anak kecil memanggil dirinya ibu, misalnya anaknya itu bernama Bom-Bom. Si ibu ngajar anaknya Bom-Bom ini memanggil dirinya dengan cara apa? Dengan kata-kata apa? Ibu, hai sayang, panggil ibu yong. Ibu, ibu. Jadi sang ibu mengajarkan si Bom-Bom memanggil ibu dengan ibu ini berkata ibu. Muncul si koplak tadi. Kepada siapa ibu itu memanggil ibu? Apakah masih ada ibu yang lain? Kan koplak. Apakah ibu ini harus mengajar anaknya, hei panggil ibu, ibunya Bom-Bom dong. Lama-lama anaknya begitu besar memanggil ibunya Bom-Bom. Al-Quran itu diwahyukan bukan untuk Allah. Al-Quran itu diwahyukan untuk manusia. Ibu mengajari bayi berbicara bukan supaya perkataan ibu itu dia ucapkan untuk dirinya, tapi diajarkan anaknya untuk memanggil dirinya ibu. Tapi hal-hal seperti ini tidak akan pernah sampai di otak. Karena babi lebih duluan memenuhi kepala Anda daripada logika. Al-Quran itu aturan Tuhan kepada manusia. Kalau Anda mengatakan, berarti Bapak berdoa, bagaimana dengan doa Bapak kami? Dari mana doa Bapak kami itu? Ya dari Bapak di surga. Berarti Bapak berdoa kepada Bapak. Bapak yang ada di surga. Ya mana lagi Bapak itu? Dasar koplak. Makanya kurangi makan babi. Kurangi aja dulu, jangan berhenti total. Halo. Karena kalau berhenti total tidak ada yang makan hama sawah, hama padi. Halo, selamat malam Saudara Paris. Halo, halo Bang, buka kameranya Bang. Belum bisa buka kamera. Orang-orang saktinya Kristen, para pendebat Kristen kok nggak ada yang nongol ke sini ya? Banyak kan orang sakti kalian tuh. Kalau RK nggak mungkin lah mau ke sini, udah keok. Halo. 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 Di Komalku ini, kalau tidak kalian pengaruh minuman keras, kayaknya susah untuk berbicara ya. Harus minuman keras dulu supaya berani ngomong ya. Halo, 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 Halo bro, halo juga bro. Buka kameranya bang. kenapa takut sama Edik TV? Kalau gabung sama Edik TV kenapa? Yang takut itu yang kabur ke luar negeri. Kamu itu. Mana? Yang lari, yang takut itu yang kabur atau yang tinggal? Ya, apa kan diskusi di mobil? Di mana? Takut. Di gitu. mana? Di mana? Sekarang Buka kamera, buka kamera, buka kamera. Buka kamera. Saudaraku, kalau dia itu ada ilmu, dia kan sudah di luar negeri, harusnya dia masuk ke semua komal-komal Islam, babak-babak semua itu. Karena kan dia sudah di luar negeri, tapi faktanya masih tinggal di komalnya sendiri kan? ini bang. Udah buka kamera. Mau diskusi nggak? Bang, Mau diskusi nggak? dengerin dulu sayang. Udah, Anda turun.
Kalau Anda mau diskusi silakan. Kalau Anda tidak mau diskusi, Anda ke gereja. Seperti biasa, Ibu jari pendeta isap sampai lepas kukunya. Ini lambang salib pertama sebelum berbentuk cross. Halo. Ya, selamat malam Bang Suma. Malam saudara, boleh buka Saya kameranya? ingin buka kamera tapi belum bisa nih. Gimana? Boleh nggak diskusi? Diskusi santai, kagak ada ngehujat kok. Tenang. Dari sekte mana ini? Dari pengikut Yesus Kristus. Pengikut Kristus, orang Bani Israel. Yesus Kristus, pengikut Yesus Kristus. Bani Israel Kristus. kan. Iya, enggak. Yesus kan diutus untuk Bani Israel. Berarti Yesus yang palsu ya ini ya? Oh, Yesus yang asli dong. Tapi kan ditolak. Dan Yesus datang juga bukan cuma buat Bani Israel, tapi Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Yesus datang untuk di luar bangsa Israel? Ya, lihat di Amanat Agung dalam Matius. Yesus menyuruh untuk pergi. Oh, mendekat itulah seluruh yang bangsa. kubilang. Itulah kubilang itu Yesus lain. Kupikir Matius 15. Kalau yang di Amanat Agung itu sudah bukan Yesus itu. Oh, itu dalilnya dari mana? Itu bukan Yesus. Baca Matius, Lukas 22 nomor 69 nomor 70. Matius 15 atau Lukas ini? Yang mana dulu saya baca ini? Saya Anda ada kan pegang bertanya, Alkitab soalnya. Anda bertanya kepada saya kan, di mana dalilnya kalau itu bukan Yesus asli kan? Oke? Ya, Yesus yang di pasal yang saya bilang di Amanat Agung ya. Iya, betul. Itu kan Matius 24 yang 28 nomor 19 kan? Iya. Oke. Lukas berapa? Coba Anda buka di Lukas 22:69. Oke. Anda baca. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Itu yang bicara siapa? Perkataan Yesus. Itu yang bicara siapa di situ? Yesus. Lalu yang duduk di sebelah kanan Bapa siapa? Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Yang bicara itu siapa? Yesus. Ini dia sedang berbicara. Terus di Yesus depan yang duduk di mahkamah sebelah agama. kanan Bapa sekarang itu siapa? Karena kan ini berbicara Yesus akan segera disalib. Lah, Dan akan segera disalib. Mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya kalau kita lihat ayat Yang bicara ini siapa? Yesus ada berapa? kok Yesus ada berapa? Lah, yang bicara ini siapa? Yesus. Yang duduk di sebelah kanan siapa? Yesus itu kan Yesus menjawab pertanyaan mereka. Iya, kan dia ditanya sama sama orang-orang yang ada pada saat itu, Ditanya imam-imam oleh kepala Mahkamah Agama. di Mahkamah Agung. Ditanya Mahkamah Agama. Kok Mahkamah Agung pula? Mahkamah Agama yang tanya, siapakah engkau ini? Apakah engkau ini adalah Mesias? Salah, bukan itu pertanyaannya. Kamu baca setelahnya, makanya Kamu katakan baca 69 Kamu 70. baca ayat 67 itu pertanyaannya. Salah, dengar. Salah. Setelah 69 kan dia ditanya, apakah engkau ini adalah Mesias? Kau sendiri yang mengatakannya. Maksudnya Engkau bukan ini aku. anak Kamu yang Allah. mengatakannya. Mesias itu Nah. di ayat yang ke-67. Coba kamu baca. Saya Alkitab. ngerti kalau itu, saya ngerti. Kamu Tadinya salah. dia diolok-olok dulu, dia dipukuli dulu, baru dia disidang. Ah, kalau itu betul, dia udah disiksa lalu di sini. Iya, makanya saya tadi menunjukkan data ke kamu 69 dan 70 kan? Ya, betul. Ya, makanya setelah dia mengatakan bahwasanya mulai sekarang anak manusia sudah duduk. Ya, santai, Bang. Sudah Bang, itu, santai. sudah itu belum atau sudah? Bang. Sabar, Bang, sabar. Sudah Saya kan- itu, dengar kata sudah itu Oke, silakan. sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi. Sudah terjadi. Iya. Berarti yang sedang Terus. bicara ini Abis ini saya siapa? yang bicara ya. Abis ini saya bicara ya. Tunggu. Kita tiktokan aja, karena kau tidak buka kamera. Jadi yang bicara ini siapa? Yesus. Yang duduk di sebelah kanan siapa? Anak Allah Yesus sendiri lah, masa? Iya, abang berarti tanya ada lagi? dua Yesus dong. Anda Oh, saku itu pemahaman kamu. Itu pemahaman kamu, Bang. Ya, memang Makanya ada dua kan- Yesus. Enggak Lucu begitu. orang ini. Mana ayatnya dua Yesus? Oke, Mana dalilnya? tadi itu Yesus. Mana dalilnya itu dua Yesus? Tadi itu yang ngomong siapa? Yesus.
Terus yang dia katakan Yesus sudah duduk di atas, itu siapa? Itu Yesus menjawab pertanyaan di ayat 67. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullah. Bapak Suma, saya sudah bilang, kan abang ini dengar. Abang kan kutip ayat 69. Iya. Betul nggak? Betul. Iya. Iya. Nah, lalu Terus? kamu bilang, oh jangan baca ayat sebelumnya, baca ayat 70. Siapa yang bilang jangan baca ayat Tadi sebelumnya? kamu bilang, coba Saya baca ayat bilang 70. saya membawa data 69 dan 70. Nah, saya jawab 69 itu jawaban dari pertanyaan ayat Kalau 67. saudara, kalau 68 itu 67, oknum ini berkata, 68 oknum masih ini jawaban berkata, Yesus. sekalipun aku bertanya kepadamu, kamu tidak akan menjawab. Itu kan yang dia katakan. Apa Bukan hubungannya salah. coba? Apa hubungannya? Bukan salah, bukan itu. Buka data lah, jangan asal congor, Bang. Betul. Coba betul kamu yang mau, baca, Bang. coba kamu baca. Oke. 68-nya coba. Saya baca dari 67 pertanyaan. 68 yang saya bacakan tadi, 68. 68 jawaban Yesus, pertanyaannya harus tahu dong. Coba Gimana? kau baca 68. Saya baca 67 sampai 68. 68, saya baca Kenapa 68, takut? kamu Takut kah? tertawa, kau bilang bukan itu. Takut kah? Takut sama kamu. Kamu Takut yang sama tidak buka jawaban. kamera. Bang, Aku saya yang takut. jelaskan. Aku yang takut. Abang nggak berani saya jelaskan. Aku buka kamera, kamu tidak buka kamera. Inilah pengikut setan, selalu memutarbalikkan fakta. Kalau kamu berani kau buka kamera, saya buka kamera, kau katakan saya takut. Yang takut itu yang sembunyi di Saya ketek. nggak sembunyi, saya nggak bisa buka kamera, nggak ada fiturnya. Ya terus kenapa kau mengatakan saya takut? Karena kamu nggak kasih saya baca ayat 67. Saya membaca 68, kau tertawa. Kenapa kau tertawa? Kau Karena mengatakan kamu tidak bilang begitu bunyinya, itu kan? Pertanyaannya itu jawaban Yesus 68. Pertanyaan orang yang menanyakan di ayat 67. Kan Yesusnya mengatakan, sekalipun aku bertanya, kamu sesuatu Sekalipun kepadamu, aku kamu bertanya, tidak akan mana menjawab. sekalipun aku bertanya. Yesusnya yang berkata, sekalipun aku bertanya sesuatu Jangan kepada ya. kamu, Saya lagi buka Alkitab, kamu Bang. tidak akan menjawab. Mulai Kamu- sekarang Yesus sudah Nggak ada duduk Yesus di bertanya, sebelah nggak ada Yesus kanan bertanya. Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada kata Yesus bertanya. Kamu buka Alkitab, jangan bikin malu. 68, Orang. tuyul, kau baca 68. Kalau saya baca 68 tidak ada Yesus bertanya, gimana? Kamu malu Silakan, ya? silakan. Ayat 68. Ini 9.000 Silakan. orang saksi ya. Lukas Silakan. 22 ayat Silakan. 68 yang disuruh semua. Kalau Apa bunyi ayat kalau 68 ada, kamu bilang tadi? kalau ada, Saya masuk Islam. Kalau nggak ada kamu buka masker. oke, saya buka masker ini langsung kuputuskan. Silakan. Oke. Nah, baca. 68. Dan sekalipun aku mengatakan ya, dengar ya. Mengatakan tuyul penipu. Astaga, bukalah Alkitabmu. 68 itu jelas mengatakan, sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, kamu tidak akan mau menjawabnya. Kaburkan kau pembohong, penipu, laknat. Inilah kalian. Saya sekarang boleh. Diam dulu kau orang tua, diam dulu. Coba kau lihat itu anak piaraan itu pemakan babi tadi itu. Kalau ada kata Yesus bertanya, aku masuk Islam, koplak. Dasar penyembah setan. Jelas-jelas dalilnya tertulis begitu. Jangan Sekalipun seperti aku itu, diam dulu, kasar diam dulu, kan. diam dulu. Berdiskusi. Diam. Tidak ada lembut-lembut pagi penyesat, gak ada. Kebiasaan kalian itu suka nipu-nipu dengan berlembut-lembut, kasih-kasih, padahal nyesatin. Dia mengatakan tidak ada, malah dia tertawa. Bahlul. Malah saya lebih paham Bibelnya daripada dia. 68 itu jelas, sekalipun aku bertanya kepada sesuatu kepada kamu, kamu tidak akan menjawab. Itu kata Yesus. Pasar. Makanya kurangi makan babi. Makan babi, kebanyakan makan babi, artinya apa? Membabi buta, asal ngomong. Aku masuk Islam. Kalau ada itu kata bertanya. Kurangi makan babi tuh. Nanti kau makan babi, kau makan babi, intisari babi itu jadi sperma. Kau suntikan ke istrimu, lahirlah anakmu. Anakmu juga akan seperti itu nanti, membabi buta kayak kau tadi. Sok paten. Jangan kau pikir kau Kristen kau lebih paham Bibel daripada saya.
Justru karena kau merasa Kristen, kau sudah enak bobo, mati, masuk surga. Makanya kau belajar Bible tidak pernah, karena kau dimimpikan sama setan tuh. Mati masuk surga, nenekmu kiper. Buka kamera saudara Edward. Silakan dibuka kameranya. Kita diskusi baik-baik. Jangan penipu kayak tadi ya. Congor-congor. Mamamu itu sama bapakmu yang tidak congor. Kau makan babi, mamamu, iya nak makan babi. Itu nggak congor, karena dia suka memang kalau orang sesat. Buka kameranya bang. Ayo. Iya buka Tema kamera. yang di atas itulah. Buka kamera. Ya. Silakan. Bisa juga buka masker nggak? Biar lebih. Buka kamera, nggak usah lebay Ya. kali. Ah, kau kayak homreng saja buka masker. Buka kamera. Kenapa kamu takut ketar-ketir? Tuhan saja kalian berani bunuh Puas. kok, masa sama Sudah semua puas. takut. Buka Nah. kamera bang. Buka kamera. Nggak ada takutnya sama kamu. Iya, Tuhanmu Ya, aja sudah kau buka. bunuh kok. Ngapain? Tuhan saja kau bunuh, masa takut sama saya? Buka kameramu. Mimpi kali. Aku ndak hidup di zaman itu. Mimpi Tapi kali kamu kau. menerima hadiah. Andai kau Apa? hidup di zaman Kamu itu, mau bahas apa? saudara, andai kau hidup zaman itu, kau membantu pembunuh Tuhanmu atau tidak? Kamu baca ayatnya, makanya supaya kamu ngerti. Baca Jangan ayatnya. botol. Botol. Kau baca ngatain orang ayatnya, saya kasih supaya tahu. Kutanya dulu samamu, andai Kamu kau tahu. hidup zaman itu, kau kau membantu Kau pembunuh baca Yesus ayat. atau Kau baca melarang? ayat supaya kau ngerti. Jangan banyak bacot, baca ayatnya. Buka kamera, buka Kau baca ayat yang kamera. saya kasih. Buka kamera. Buka kamera, Bang. Buka kamera. Buka aja Itu sudah kamera. buka. Belum. Ayo. Sudah. Buka kamera, buka tekan itu baru simpan supaya terbuka. Silakan, terima. Itu sudah ada permintaan, gitu. terima. Nah, gitu Ya. dong. Yuk, Ya. apa yang kau mau? Bahas eksekutor itu, kamu baca supaya jelas. Langsung aja, Iya. biar to the point. Apa menurut saudara pembunuh Yesus ini bagi Anda pahlawan atau penjahat? Silakan. Jangan tutup kamera dong. Gimana sih? Makanya buka aja kacamatanya, udah malam pun. Nah, gitu dong. Buka aja kacamatanya, Bang. Ngapain? Baca Yohanes. Yohanes berapa? Lah buka juga maskermu. Masker Buka dari pakai maskermu membaca. kalau kamu berani. Lah, ngalur ngidul aja. Banyak ngoceh aja, bacot. Oke, Apa sih? kamu buka Yohanes. Awas, hati-hati gula. Gini bang, pertanyaan saya, bagi Anda, pembunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat? Udah, jelaskan, silakan. Saya mau dengar. Lemah rupa, cuka dama. Weh, lentaulu. Jawab, pembunuh Yesus itu bagi Anda pahlawan atau penjahat? Ya, pura-pura lagi nge-lag biar nggak ditanya. Hei, Gimpe. Hei. Hei. Sosis. Dasar masa tilu sok paten. Halo. Halo, selamat malam. Malam saudara Indo Samudra. Ya, Buka kameranya bang. Juma, Siap. bagaimana Yesus Bapak Juma nasibnya? Buka kameranya bang. Nggak bisa ini Bapak Juma, Kenapa nggak bisa bang? nggak bisa buka kamera ini. Oh nggak bisa ya. Mm-mm. Nah saya pingin tanya singkat aja bang.
Yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat bagi abang ini? Kalau di agama kami itu ya pahlawan karena kami punya Tuhan akhirnya. Abang dari mana? Katolik atau Protestan? Katolik abang. Jadi Katolik mengakui bahwa yang membunuh Yesus itu pahlawan. Iya, karena Termasuk kita iblis. punya Tuhan. Berarti iblis juga pahlawan. Enggak lah Pak Juma. Lah kan iblis yang merasuki Yudas bang sampai dia berkhianat. Gimana itu? Lukas 22 nomor 3. Lalu iblis merasuki Yudas. Lalu mempersembahkan Yesus kepada imam-imam, kepada para mahkamah agama. Kalau iblis tidak bekerja, Yudas tidak berkhianat. Berarti iblis adalah pahlawannya Anda. Ya, Nah. yang bantu kami buat Tuhan Pak Juma. Ya, iblis kan? Ya, Nah, gitu dong. Itu baru top. Ini baru Kristen yang betul, Katolik yang benar, yang jujur, tidak berlete-lete, bertele-tele. Iblis adalah pahlawan bagi keselamatan Kristus. Nah, begitu. Jadi juru selamat yang sebenarnya adalah Ya, itu yang bantu kami itu Pak Juma. Nah itulah dijawab aja bang. Jadi bagi Kristen juru selamat Kristen sebenarnya adalah Iblis. Nah gitu. Itu baru. Gereja mana abang ini? Hah? Abang gereja mana? Gereja di Palembang, abang. Sudah lama Katolik? Ya, dari lahir lah Pak Juma. Oh, Keluarga semua Katolik. iya. Baguslah. Bagus. Abang ini Katolik yang paling benar di antara semua Katolik yang pernah saya kenal. Abanglah Katolik yang paling benar, jujur perkataannya, betul-betul dari hati yang paling dalam. Makasih abangku. Oh, Kalau yang lain itu pembohong bang, munafik. ya. Munafik kita kan- mereka itu. Ya, kita memang jujur Pak Juma. Iya harus, jujur itu harus lebih Apa dikedepankan. untuk nutup-nutupi. Betul. Ini aku mau ini Pak Juma. Iya. Mau murtad aja ke Islam rencana ini sekeluarga Pak Juma. Kenapa bisa bang? Ya, di gereja ini kita berat di puluhannya Bang. Waduh, masih dipungut? Iyalah, bagaimana Romo kita mau hidup? Ya, Ada untuk berapa bantu keluarga? Ada berapa umat. keluarga yang rencana mau ke Islam? Ya, anak kita 2 sama ibunya. Memang selama ini nominalnya berapa bang setiap bulan dikasih pendeta? Ya, kita nggak bisa sampaikan itu Pak Juma. Iya. Kita memang ada. Kadang keberatan juga. Iya. Padahal tidak ada perintahnya ya bang ya untuk di luar suku Lewi. Itu kan hukum untuk suku Lewi aja itu persembahan dari 11 saudaranya yang lain mempersembahkan ke rumah Tuhan kepada suku Lewi yang mengurus jemaat. Nah sementara pastor Romo itu kan bukan orang suku Lewi. Mereka tidak punya hak untuk menerima perpuluhan karena itu sudah digenapi oleh Yesus. Semua apapun yang ada dalam hukum Taurat itu sudah digenapi. Makanya orang Kristen makan babi karena sudah digenapi. Tapi kok perpuluhan masih dipakai? Ya, untuk kegiatan jemaat Pak Juma.
Oh, berarti ada baiknya juga kalau gitu. Ya, Artinya perpuluhan itu dipakai untuk kepentingan jemaat. ya nggak semua. Kalau ada yang diperlukan di situ, Selebihnya dipakai oleh ya kita kasihlah untuk romo kita. Kita anggap itu kan sebagai guru kita, Pak Juma. Iya, terus kenapa mau murtad dari sana, Bang? Kalau memang Abang ikhlas. Capek Pak Juma, kita ibadah itu kan mestinya setiap hari. Kita melihat orang yang beragama Islam itu kan ke masjid setiap hari. Jadi kita bisa dekat dengan Tuhan kita. Terus kenapa Abang nggak tiap hari aja ke gereja? Ya kosong lah Pak Juma, nggak ada kawan di situ. Ajak pendeta. Pendeta kita, romo kita ini kan banyak gereja-gereja yang jadi kunjungan dia, Pak Juma. Oh gitu. Jadi nggak cukup satu gereja, jadi ada beberapa gereja, satu paroki seperti itu. Iya, iya. Paroki itu bisa 6-7 gereja. Iya, tapi apa nanti nggak ke neraka kalau pindah dari murtad dari sana? Karena Tuhannya beda. Ya enggak lah Pak Juma. Nggak nyembah Yesus lagi dong. Kita tinggalkan aja lah itu rencananya. Iya, 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 iya. Tapi istri sama anak sudah setuju? Kalau istri ini yang masih kita kasih saran-saran dulu. Agak Anak? keberatan istri. Kalau anak? Kalau anak ya apa kata saya ikut dia. Oh, masih anak-anak rupanya. Masih usia berapa Bang kalau boleh tahu anaknya? Anak yang tua 14 tahun, Laki? perempuan. Oh, Yang iya, laki 8 tahun. Oh, iya, iya, iya. Abang ini kedengarannya dari suku ini ya, Madura ya? Bukan Pak Juma. Kita ini turunan Tionghoa. Oh, gitu. Iya, 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 iya. Apa nampak seperti orang Madura? Iya, iya. Kedengarannya gitu, abangku. Kayak orang dari Jawa gitu. Oh. Ya, kita banyak kawan Pak Juma. Kawan kita banyak orang Islam. Kadang kita melihat hari apa itu, harinya Lebaran, kadang kita merasa iri ya Pak Juma. Oh iya. Tapi kan ada juga Natal, abangku. Memperingati lahirnya Tuhannya abang. Ulang tahun Tuhan. Natal itu Pak Juma hanya di Desember, pasti banyak hujan. Kita mau berkunjung tempat famili itu nggak nyaman. Oh gitu. Iyalah. Sejak kapan ada niatannya untuk jadi mu'alaf, masuk Islam? Rencana kita udah lama Pak Juma, udah ada 1 tahun lah. Terus kenapa nggak jadi-jadi bang? Ya kita mau cari ini Pak Juma, mau cari ketua ininya, ketua Islamnya. Ketua Islam.
Ustadznya. Oh, Ustaz. Dekat rumah ada masjid, Bang. Jauh Pak Juma, sekitar 3 kilo. Oh, Abang di pedalaman ya? Enggak, di pinggiran Pak Juma. Pinggiran Di Palembang. daerah OI Pak Juma. OI. Ya, Oh. dekat Oki. Oh, dekat Oki. Di situ mayoritas Kristen, Abang. Tidak Pak Juma, Islam. Loh, kok nggak ada masjid? Iya, karena masjid yang besar itu jauh. Kalau yang kecil-kecil ada Pak Juma. Oh, gitu. Terus kapan rencananya mau syahadat ini, Bang? Mau masuk Islam? Bagaimana Pak Juma bisa bantu? Bisa, tapi caranya kirim identitas dulu karena nanti kita kasih sertifikat mualafnya. Oh, KTP. KTP ibu dan bapak setor ke tim kami, nanti kami dari Apologet Islam Indonesia buatkan sertifikat mualaf. Gitu, Bang. Pak Juma, kalau anaknya bagaimana Pak Juma? Anaknya kan belum ada KTP kan ya? Belum. Ya, sisa kartu pelajar ada berarti. Ya, Nah, kartu pelajarnya nanti DM saya secara pribadi, nomor HP-nya Abang, nanti kita WA komunikasi, habis itu kirim identitasnya. Besok malam atau kapan ada waktu naik ke sini, syahadat sama-sama rame-rame. bisa anak juga udah bisa masuk nanti ya Pak Juma? Bisa. Rame-rame Ya, kita, ya. Bang. Nah, jadi yang pertama itu kirim KTP-nya nanti ke saya melalui DM, nomor HP-nya DM ke saya. Nanti kemudian kita akan syahadatkan setelah KTP sudah ada di kami. Nah, kita buka kamera supaya disaksikan banyak orang kalau Abang ini sudah masuk ke Islam, supaya nggak ditagih lagi perpuluhan. Iya, Pak Juma, kalau nanti itu udah sah masuk Islam, apa aku bisa masuk ke masjid daerahku ya Pak Juma? Bisa. Sampaikan ini sertifikat saya sudah mualaf. Itulah fungsinya legalitas, Bang. Supaya masyarakat di sekitar itu tahu, oh ini saudara kita udah muslim. Karena di Islam itu kan muslim itu saudara, Bang. Seibarat satu tubuh. Satu yang sakit semuanya merasakan gitu. Pak Juma, terus masalah apa sembahyang itu seperti apa nanti Pak Juma? Nanti diajarin kalau udah masuk Islam boleh ke masjid, nanti belajar di sana. Kalau Abang sudah ada di masjid, Abang sudah ada nomor telepon saya boleh nelpon ke Abang, tolong saya supaya saya bicara sama imam di situ. Pemimpinnya yang di masjid, Masjid. Pak Juma? Iya, nanti saya ngomong sama dia melalui HP Abang untuk mengkomunikasikan Oke, Abang oke. ini baru mualaf harus dibimbing gitu. Abang juga sudah sunat. Nggak sunat kita Pak Juma. Belum. Berarti anak juga belum ya? Ya, Ya, nanti juga kami arahkan untuk sunat, Bang. ada Pak Juma, kalau di daerah kita ada yang bisa sunat. Oh iya, syukurlah kalau gitu. Enggak, maksud kami, mana tahu kami bisa bantu arahkan. Teman-teman kami ada kok di Palembang yang bisa bantu untuk sunat. Oh, ya udah Pak Juma, nanti ke sana aja. Oke, sip. Pak Juma, kalau aku belum bisa sembahyang di masjid, aku ikut-ikut gitu boleh Pak Juma? Boleh. Walau nggak ada yang aku baca Pak Juma. Iya, boleh. Sambil belajar. Yang penting
basuh muka Pak Juma. Ya, nanti diajarin wudu, diajarin. Makanya Wudu. kalau ya namanya wudu. Ya Pak Juma. Kira-kira bisa besok kami tunggu di sini? Aku tak ini dulu Pak Juma, tak ngomong dengan istri dulu supaya pikirannya itu terang benderang Pak Juma. Baik. Istri aku ini kan keras Pak Juma, aku takut nanti ribut. Beliau masih sering ke gereja? Ya, Oh. Dia orang ini juga, orang Ya. dari Tionghoa juga. ya turunan Pak Juma. Oh, sama-sama ya. Cuma ya itu keluarga istri ini kan kuat Pak Juma. Iya. Kuat pertahanan agamanya kuat. Akhirnya istri kan berat juga Pak Juma kalau nggak pelan-pelan. Siap. Tapi sudah setahun rencananya memang kan? Iya, kita sudah sering musyawarah dengan istri ini. Istri ini masih kaku Pak Juma. Oh iya. Siap. Tapi abang sudah belajar Islam sedikit-sedikit. Sudah sampai bahwa memang Islam benar. Ini Pak Juma, kalau Al-Fatihah itu saya sudah mulai hafal. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Yang lain tapi belum Pak Juma. Iya, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Ibu ada di situ sekarang, Pak? Ibu ada? Enggak lah Pak Juma, aku ini di luar Pak. Oh, Nanti bisa dipukul pakai panci. bisa juga bercandanya. Pak. Tapi abang bisa DM kan? Pak Juma, aku nanti minta nomor WA Pak Juma boleh? Boleh. Sebentar Pak Juma, aku tulis ya. Iya. Berapa Pak Juma? Tolong disebutkan. 081 081 tambah 99 081 tambah 99. tambah Iya, nomor iya. tambah maksudnya apa ini Pak Juma? Maksudnya abang tulis 081 habis itu 99 99 ya, lalu 00 00 lalu 7 7 lalu 222. 222. Tunggu dulu abang, kebalik. Sorry. Ini gara-gara ini siapa Shirley terlalu cerewet di YouTube jadinya. Gimana sih? Sabar bang, sabar. Saya cek dulu Ya, nomornya bang. Pak. Ini gara-gara Shirley aja ini. Entah apa-apanya ditulisnya. Kasihan abang kita ini. 081 kemudian 99. Ada yang tahu nomor Excel ku enggak? 99 Kemudian 00 00 ya 00. Pelan-pelan bang, pelan-pelan. 3 kemudian 222. Sebentar Pak Juma, aku ulang ya Pak. Iya, 0819 iya. 9007. Iya. Salah yang tadi itu bang. 081 081 kemudian 99 99 kemudian 00 00
Kemudian 3. 3. Kemudian 2 3 kali, 2 2 2. 2 2 2. Lalu 7. 7. Nah itu. Banyak pun yang tahu di bawah. 4. 4. Gara-gara Shirley nih. 5. Iya. Oke, Pak Juma, terima kasih informasinya, Pak Juma. Nanti saya coba telepon Pak Juma ya. Baik. Baik abangku, thank you bang. Salam sama ibu ya. Ya, Pak Juma. Selamat Oke. malam. Malam. Halo saudara Tema. Iya Bang Juma, selamat malam. Malam. Bisa buka kamera bang? Tapi kameraku Bang bisa, tapi apa nanti gak bagus signalnya macet-macet. Nggak apa-apa, santai aja kita. Oke Bang. Siap. Ya, dari Nias bang. Iya selamat malam Bang. Iya malam. Dari Nias abang ini. Akan macet jaringannya Bang. Di sini jauh dari apa ini Bang. Kalau buka kameraku enggak ngomongnya jaringannya. Ini sekalinya saya Itu aja ngirim. ya Bang, gak apa-apa kan? Iya, ya sekalinya saya ngirim nomor, ya Allah yang ngirim. Ya. Jangan ganggu dulu. Non-stop ini WA bunyi. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Waalaikumsalam yang barusan chat. Mau syahadat semua kayaknya nih. Udah lebih 10 orang nih tiba-tiba masuk. Ya Allah. WA saya diserbu teman-teman. Mau syahadat semua nih. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Masya Allah. Ya, gimana Bang dengan tema saya yang saya sajikan malam ini begitu menarik dan sangat menggairahkan, menggugah hati dan perasaan dan juga keinginan untuk dikaji dan diajarkan kepada halayak banyak bahwa yang menyalib Yesus itu adalah penjahat atau mereka itu adalah pahlawan. Silakan. Ya Allah ya Karim. Apanya Bang? Ini macet juga Bang. Uish, ya Allah ya Putus Karim. jaringan. Iya bang. 10.000 orang nonton WA semua teman-teman. Semuanya coba, gila nggak? 10.000. Manras yang gue tanya. Ya Allah ya Karim. Kalau 10.000 ini semuanya mau syahadat, alhamdulillah. Oke saudara Tema, Tablolo apa tahu Bulolo, posisi di mana bang? Saya di Nias ini Bang, orang Nias ini Bang. Ah, benar kan gue bilang Nias. Masalahnya mata abang dengan mata saya sama. Saya juga mata orang Nias. Iya. Oke, abangku gimana pendapat abang tentang materi ini? Kalau saya Bang hanya ingin mencari pengetahuan aja Bang. Kalau saya kurang paham juga ya ini Bang. Kalau bertanya ya mungkin jangan tersikut juga kalau ku jawab Bang ya, kayak saya bukan apa namanya itu ada masukan bukan ada masukan ya, menjawab sekedar aja Bang ya. Iya. Nah, jadi Ya gimana? pertanyaan bagaimana pertanyaan abang ini? Ya, saudara sebagai orang Kristen itu Ya, kan diselamatkan karena ada Yesus mati di atas tiang salib.
Betul bang. Nah, artinya ada yang bekerja di belakang salib, yaitu orang-orang yang berusaha menyalibkan Yesus. Akibat Iya. dari mereka berusaha menyalibkan Yesus, maka abang ini diselamatkan. Kan gitu ya? Betul bang. Nah, pertanyaan saya, yang menyalib Yesus, menangkap Yesus ini, bagi abang penjahat atau pahlawan? Ya, menurut bukan menurut apa nih, menurut pribadi nih bang ya, menurut pribadi, bukan menurut agama ya. Iya. Ya, menurut pribadi saya, karena saya meyakinkan Yesus Kristus sebagai Tuhan saya, ya terpaksa saya katakan pahlawan Pak Bang Juma. Nah, oke. Berarti sama seperti abang yang tadi mengakui bahwa mereka yang terlibat dalam upaya penangkapan Yesus, penyaliban Yesus itu adalah pahlawan. Berarti termasuk iblis ya bang ya? Kalau bunyinya iblis, ya mungkin beda juga bang, beda iblis dengan pahlawan bang, menurut saya. Enggak, iblis lah yang kemudian berperan dalam menyalibkan Yesus dalam tragedi itu. Alamak. Ada perbedaannya iblis dengan pahlawan bang. Nah, itu dia bang. Mau tidak mau harus diakui bahwa yang menyalib Yesus itu adalah orang-orang yang terpengaruh oleh bisikan iblis. Iblis yang merasuki Yudas, iblis yang kemudian mempengaruhi imam kepala mahkamah agama sehingga mereka melanggar kitab suci Torah. Kitab suci Torahnya jangan membunuh orang benar. Kitab suci Torahnya jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Tetapi karena mereka terpengaruh sehingga mereka melakukan kesaksian palsu dan tipu muslihat, maka mereka melanggar. Mereka semua adalah orang-orang yang melanggar hukum Tuhan. Atas pengaruh itu tadi, maka yang bekerja di belakang penyaliban itu adalah iblis. Kalau itu masuk akal bang. Nah, itu dia. Jadi, apakah iblis ini juga pahlawan bagi Anda? Ya, kalau iblis, ya tetap iblis bang. Berarti dia pahlawan. Kalau pahlawan kan ada dasarnya, seperti yang Abah bilang tadi. Iya, dia gegara mereka sampai Yesus dibunuh. Akibat dari dibunuh, saudara mendapatkan keselamatan. Berarti keselamatan itu sumbernya dari iblis yang merasuki Yudas. Iya betul. Nah, gimana bang? Berarti keselamatan itu hadiah dari iblis. Udah. Kurasa latar belakangnya Pak Bang, Abang cuma udah beda. Enggak, kan iblis bang yang bekerja. Kalau tidak ada iblis, maka tidak ada penyaliban. Kalau tidak ada penyaliban, menurut Kristen tidak ada keselamatan. Berarti karena adanya iblis bekerja, maka adalah keselamatan. Maka yang berjasa di sini adalah iblis. Kalau di Al-Quran, kitab saya nih bang, Ya. wa iyyaduuna illa syaitanam marida, yang mereka sembah itu tidak lain adalah iblis. Nah, kalau iblis yang menghandiakan salib, iblis yang menjadi akar permasalahan sampai Yesus disalib, maka pertanyaannya muncul, apa iya iblis mau menyelamatkan manusia atau iblis mau menyesatkan manusia? Iblis itu mau menyelamatkan atau mau menyesatkan bang? Kalau iblis ya menyesatkan. Nah, berarti agama Anda ini adalah agama yang sesat atau agama yang benar bang? Karena Kristen ada dari hasil penyaliban, sementara penyaliban itu berasal dari iblis. Iblis menyesatkan dengan cara-cara yang sangat halus. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat
yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jadi kalau saudara mengatakan iblis mau manusia agar sesat, berarti penyaliban itu tujuannya menyelamatkan atau menyesatkan? Iya, makanya aku belum sampaikan jawabannya tadi Bang. Ini menurut pribadi saya itu kita bedakan iblis dengan pahlawan. Ya, dasarnya pahlawan itu karena Yesus kan dibuktikan perjalanannya dari awal, dari lahir dia. Mungkin ada sesuatu yang dinyatakan, yang disampaikan, dinyatakan itu benar. Ternyata yang sekelompok itu yang nggak menerima, makanya pada saat itu ya mungkin seperti itulah Bang, ada cobaan-cobaan seperti itu sampai disalibkanlah dia itu. Iya, maksud saya gini, kan pertanyaan saya, iblis itu mau manusia selamat atau iblis itu mau manusia sesat? Kalau pihak iblis udah jelas kalau iblis itu sesat. Sesat. Berarti tujuan iblis merasuki Yudas agar Yesus disalib itu untuk menyelamatkan atau untuk menyesatkan? Kalau ceritanya itu Pak udah beda. Kalau Yesus mungkin udah beda dengan iblis, apalagi pahlawan tadi kita bedakan. Yang sekarang sasarannya Yesus disalibkan. Sementara pahlawan udah jauh beda Bang dengan iblis. Iblis yang menjadi ide adanya penyaliban. Iblis yang berencana membunuh Yesus. Sebelum Yesus disalib, sudah beberapa kali iblis mencoba membunuh Yesus. Sudah berapa kali Bang? Disuruh jatuhkan dirinya, dibawa ke padang gurun, dibawa ke bukit yang tinggi, gunung yang tinggi. Disuruh. Memang iblis mau membunuh Yesus. Nah sekarang pertanyaannya, ketika iblis selalu ingin membunuh Yesus, pertanyaannya, apakah iblis ini ingin menyelamatkan manusia? Tidak Bang. Tidak. Iblis. Berarti tujuan iblis menyalibkan Yesus untuk menyelamatkan atau untuk menyesatkan? Kalau tujuan iblis itu menyesatkan. Nah, itu jawabannya Bang. Tujuan iblis menyerahkan Yesus untuk disalib untuk menyesatkan. Nah, sekarang siapa yang disesatkan iblis dengan salib? Siapa yang mempercayai salib adalah sebuah keselamatan? Iblis. Nah, yang menjadi pengikutnya, yang kemudian percaya bahwa penyaliban itu adalah keselamatan, itu siapa? Agamanya apa? Ya Kristen Bang. Minum dulu abangku, minum dulu Bang. Ya. Minum abangku, minum dulu abangku. Karena nggak mungkin iblis itu mau menyelamatkan kita, nggak mungkin. Sejak dari kakek kita Adam saja sudah disesatkan. Apatah lagi kita ini. Jadi kalau iblis berupaya membunuh Yesus, berarti ada tujuannya. Apa tujuannya? Tidak mungkin menyelamatkan. Tujuannya adalah untuk menyesatkan. Betul. Nah, jadi kalau percaya kepada penyaliban, berarti percaya kepada kesesatan. Makanya Yesus mengatakan kepada orang Kristen di Matius 7, "Enyahlah daripadaku kalian Kristen yang berbuat, memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat. Aku tidak kenal kalian. Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan." Kenapa orang yang memanggil Yesus Tuhan, bermukjizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, kemudian bernubuat pakai nama Yesus, itu diusir oleh Yesus dan berkata Yesusnya di sana, "Aku tidak mengenal kalian." Karena itu tadi. Karena sebenarnya yang diikuti oleh saudara Kristen ini adalah ya itu tadi, yang mau menyesatkan itu.
datang mengatasnamakan Yesus, dan Yesus pesan, waspadalah kepada planos, penyesat, pembohong, penipu yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti selama ini Kristen tertipu dengan iblis yang mengatasnamakan Yesus Kristus, Bang. Makanya agama Yahudi dan agama Kristen beda. Kristen ini dari mana? Sementara agama yang ada pada saat Yesus ada di bumi, itu agama Yahudi. Kenapa agama Yahudi ketika Yesus ada tidak berubah menjadi Kristen? Kenapa justru Romawi yang membawa agama Kristen? Kenapa bukan Yahudi di Yerusalem sana? Itu pertanyaan besar. Karena